Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A yang beranggotakan Ria Sari, Miftahul Jannah, Nida Ankhofia, dan Nur Hayati. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai program kegiatan peserta didik dan mampu menciptakan kegiatan yang menarik. Pengertian program kegiatan peserta didik atau PRODIK. Program kegiatan adalah proses memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan, keinginan, kebutuhan, serta kemampuan dalam mencapai tujuan, sehingga terbentuk manusia yang kreatif, inovatif, pelopor, dan mandiri. Program kegiatan peserta didik merupakan keseluruhan totalitas apa yang dilakukan peserta didik, serta pengalaman yang didapat karena keikutsertaan mereka dalam kegiatan kepramukaan yang menarik dan menantang, dan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, serta sistem among yang berorientasi kepada tercapainya gerakan pramuka. Sebelum menyusun program kegiatan peserta didik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kegiatan yang menarik dan menantang bagi peserta didik adalah kegiatan yang sesuai dengan minat, kebutuhan, serta kemampuan peserta didik yang bersangkutan. Minat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik hanya dapat diketahui secara tepat oleh mereka sendiri, sehingga dalam menyusun PRODIK, hendaknya peserta didik terlibat secara langsung. Kegiatan kepramukaan selalu berorientasi pada asas modern, bermanfaat dan ketaatan, keterlibatan pembina dalam penyusunan dan pelaksanaan PRODIK. Adapun cara menyusun program kegiatan peserta didik yaitu yang pertama, pembina bersama peserta didik menghimpun berbagai macam kegiatan yang menjadi minat dan kebutuhan peserta didik, perkembangan teknologi, tren, dan masyarakat lingkungannya, misalnya lintas alam, mendaki gunung, berkemah, meluncur, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai fasilitator dan konsultan, pembina bersama para peserta didiknya memilah-milah materi kegiatan di atas dan mengelompokkannya menjadi beberapa kelompok berdasarkan kegiatan yang sejenis. Misalnya, kelompok kegiatan pertama tentang kegiatan lintas alam, panjat tebing, peluncuran, pengembaraan, arung jeram, dan pendakian. Lalu, untuk kelompok kegiatan kedua tentang kegiatan berkemah, menolong bencana alam, dan teknologi. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan. Misalnya, kelompok kegiatan pertama diadakan pada semester 1 atau 6 bulan pertama. Terus kelompok kegiatan kedua diadakan pada semester 2, yaitu 6 bulan setelah kelompok kegiatan 1 diadakan. Dan yang terakhir, diupayakan menjabarkan atau mengadakan analisis materi kegiatan. Baik, selanjutnya PRODIK Pramuka Siaga adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 7-10 tahun. Nah, pada dasarnya mereka merupakan pribadi aktif yang tidak pernah diam. Sifat unik siaga merupakan kepolosan seorang anak yang belum tahu resiko dan belum dapat diserahi tugas dan tanggung jawab secara utuh. Bagian pertama, perindukan siaga. Satuan di gugus depan sebagai tempat berhimpunnya pramuka siaga disebut perindukan siaga. Perindukan idealnya terdiri atas 18 sampai 24 pramuka siaga yang dibagi ke dalam 3-4 kelompok, disebut barung. Barung yang ideal terdiri atas 6 pramuka siaga. Perindukan siaga dipimpin oleh pembina. Perindukan siaga disebut pembina siaga dibantu oleh pembantu pembina siaga. Yang kedua, barung. Kelompok kecil dalam perindukan siaga yang idealnya beranggotakan 6 pramuka siaga, disebut barung. Kata barung berarti rumah jaga suatu bangunan. Yang bagian ketiga, dewan siaga.
Dewan Siaga dibentuk untuk memenuhi hak anak dan untuk melatih kepemimpinan pramuka siaga. Dewan Siaga beranggotakan seluruh anggota perindukan. Ketua Dewan Siaga adalah pemimpin baru utama atau sulung. Yang keempat, kegiatan siaga. Kegiatan siaga adalah kegiatan yang menggembirakan, dinamis, kekeluargaan, dan berkarakter. Pembina adalah kunci pokok di dalam mengemas bahan latihan, dan kreativitas pembina sangat diperlukan. Semakin akrab hubungan antara pembina dengan siaga, maka akan semakin tinggi tingkat ketertarikan siaga untuk tetap berlatih. Di dalam kegiatan latihan dapat dilakukan pemilihan pengujian surat keterapan umum atau SKU dan syarat kecepatan khusus atau SKK siaga. SKU siaga adalah syarat kecepatan yang wajib dimiliki oleh siaga untuk mendapatkan tanda kecepatan umum atau TKU yang merupakan alat pendidikan sebagai perangsang dan pendorong untuk memperoleh kecekapan yang berguna bagi kehidupannya. Tingkat pengadopsian nilai-nilai kepramukaan dan keterampilan dilakukan melalui pendadaran syarat kecepatan khusus SKK. Materi selanjutnya yaitu kegiatan menarik dan menantang yang mengandung pendidikan. Kegiatan kreatif rekreatif ialah kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menantang, yang dapat mengembangkan daya imajinasi, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan mengekspresikan ide-idenya dalam suatu karya baru yang unik. Manfaat kegiatan ini adalah menimbulkan kreativitas dan keterampilan. Bila dikembangkan lebih lanjut, akan dapat memberikan nilai tambahan untuk peserta didik. Kegiatan kreatif serta kegiatan-kegiatan pramuka lainnya hendaknya selalu diberi muatan: pertama, modern; kedua, bermanfaat; dan yang ketiga, adanya ketaatan pada kode kehormatan pramuka. Nah, selain 4 kegiatan yang menarik dan menyenangkan yang mengandung pendidikan yang telah disebutkan di atas, ada pula kegiatan lainnya, yaitu pada usia SDMI pada umumnya akan tertarik dengan hal-hal yang menantang. Mereka merasa mempunyai kebanggaan tersendiri bila dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Dalam proses pelaksanaan kegiatan yang menantang, mereka mencurahkan segala daya upaya yang mereka miliki, dan dengan berbagai cara yang tepat untuk dapat berhasil dalam kegiatan itu. Ketika peserta didik berhasil melaksanakan kegiatan itu, mereka dapat mengembangkan kreativitas, percaya diri, keteguhan hati, keuletan dalam usaha, pengetahuan, dan pengalaman yang sangat mengesankan. Kegiatan yang menarik dan menantang itu pun tergantung pada tingkat perkembangan jiwa dan usia pada peserta didik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pembina pramuka menciptakan kegiatan menarik. Kita temui pada kalangan muda umumnya akan tertarik pada hal-hal yang menantang. Mereka mempunyai kebanggaan tersendiri apabila menyelesaikan suatu tantangan dengan baik dan benar. Dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang menantang, mereka mencurahkan segala upaya dengan mencari-cari cara yang tepat untuk dapat mencapai suatu keberhasilan atas kegiatan tersebut. Dengan berhasilnya melaksanakan kegiatan yang menantang, peserta didik mendapatkan pengembangan kreativitas. Selanjutnya, kita masuk pada cara menyusun kegiatan yang menarik. Menantang untuk peserta didik tergantung pada tingkat perkembangan jiwa dan usia peserta didik yang bersangkutan. Yang pertama, pembina mengikutsertakan peserta didik atau dewan satuan dalam menghimpun macam-macam kegiatan tersebut menjadi kelompok kegiatan yang serupa atau sejenis. Yang kedua, peserta didik dengan didampingi atau dibimbing pembina menyusun suatu program kegiatan dengan memperhatikan skala prioritas, penyesuaian dengan waktu dan tempat, pelaksanaan program kegiatan diselaraskan dengan kegiatan masyarakat yang ada pada saat itu. Yang ketiga, ketika program yang sudah ditetapkan tersebut akan dilaksanakan,
Pembina mengajak para pemimpin, barum, regu, sangga untuk berlatih bagaimana melaksanakan kegiatan yang akan datang. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.